Selamat pagi. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perancangan Tata Letak Area Produksi Berbasis Lean Green Thinking di Perusahaan Berskala UMKM. Penelitian ini tentunya sangat berkaitan ya dengan mata kuliah Lean Manufacturing System and Design gitu ya. Jadi di dalam penelitian ini kami mengimplementasikan metode tata letak fasilitas yang dikombinasikan atau yang sudah mempertimbangkan faktor-faktor lean dan green. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa ada permasalahan yang kami ajukan atau kami paparkan, yaitu di mana UMKM saat ini biasanya mereka tuh menata fasilitas-fasilitas produksinya berdasarkan aliran dasar material saja. Namun, biasanya mereka tidak mempertimbangkan, misalnya ada pemborosan di dalam tata letaknya, misalnya alirannya tidak efisien, kemudian penggunaan eh, energinya, atau mungkin penggunaan resourcesnya, waktu yang ditempuh untuk berproses, kemudian limbah yang dihasilkan juga tidak dipertimbangkan dalam menyusun tata letak ini. Maka dalam penelitian ini kami mengeksplor eh, dengan salah satu percontohan ada case study UMKM gitu ya di daerah Depok, daerah Cinere, Depok, yang memang akan menjalankan atau mereka sudah berkomitmen untuk menjalankan sistem manufacturing yang ramping gitu ya, sistem produksi yang ramping dan green. Ramping di sini artinya tidak ada pemborosan, sementara green di sini artinya berarti kontribusi terhadap lingkungannya meningkat. Dalam arti dia tidak menghasilkan polusi, dia juga berproses dengan menggunakan energi yang seminimal mungkin. Nah, di sini kami menggunakan beberapa konsep gitu ya. Ada pertama kami menggunakan analisis tata letak, yaitu dengan metode statistical, dengan metode systematic layout planning atau SLP, kemudian dikombinasikan dengan eh, konsep lean dan konsep green. Nah, sebagai guideline gitu ya, sebagai acuan bahwa penelitian ini memang berkaitan dengan prinsip-prinsip SDGs gitu ya. Yang pertama yaitu SDG 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur yang mengembangkan praktek-praktek inovatif tapi tetap eh, berprinsip pada sustainability di mana merupakan keterkaitan antara people, profit, dan planet gitu ya. Kemudian di SDGs 12 yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, dan di SDGs 13 adalah tindakan-tindakan untuk iklim dalam arti berusaha mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan dari aktivitas produksi UMKM-nya. Ini adalah gambaran langkah-langkahnya. Jadi pertama kami melakukan observasi tentunya, kemudian ada studi literatur dan identifikasi aspek-aspek lean dan green. Kemudian kami kumpulkan datanya, diolah, dianalisis, dan dilakukan evaluasi terhadap rancangannya. Apakah ada perbaikan terhadap indikator-indikator capaian lean dan green atau tidak, seperti itu ya. Kemudian kami mulai nih mengumpulkan data. Pengumpulan data ini Anda bisa lihat kami menggunakan pemetaan data-data alur produksi. Di dalam mata kuliah Lean Manufacturing System and Design, Anda diajarkan terkait value stream mapping gitu ya. Nah, ini adalah penerapan dari value stream mapping sederhana, di mana kami memetakan prosesnya dari hulu ke hilir, dari raw material datang hingga proses packaging gitu ya di akhir dan barangnya diantar. Kemudian kami juga petakan indikator-indikator di setiap prosesnya. Nah, ini ada indikator-indikator terkait operasional dan juga indikator-indikator terkait lingkungan ya. Lingkungan ini baik electricity maupun water, termasuk di sini Anda bisa lihat terkait production waste-nya, yaitu ada BOD, COD, dan MBIS. Seperti itu. Kami juga petakan ada inventory-nya berapa, seperti itu. Nah, ini kami gambarkan layout-nya.
Di sini kami memvisualisasikannya menggunakan Visio gitu ya, menggunakan Visio dan kurang lebih seperti ini kami gambarkan di setiap fasilitasnya. Kemudian eh, saya akan share terkait videonya ya, video eh, sebentar saya putar dulu video di dalam proses produksinya. Sekarang akan masuk di gudang penerimaan, kemudian akan dicek di sini juga di sini. Ini adalah eh, ruang penerimaan. Saat ini sedang tidak ada aktivitas di dalam ruang penerimaan ini atau di dalam gudang bahan baku ini. Ada berbagai material bahan baku yang bisa dilihat memang stoknya tidak banyak karena telah menerapkan sistem just in time. Kemudian dari gudang bahan baku, maka apabila ada uh, order material untuk diproduksi, maka akan lanjut ke ruang berikutnya atau station berikutnya yaitu mixing. Ini adalah ruang mixing dan ini adalah mesin mixing. Ada dua mesin karena memang ada dua proses, mixing 1 dan mixing 2. Di mana mixing 1 ini prosesnya itu ada raw material gitu ya, belum include dengan aditif, dan setelah ada aditif dicampur seperti ini. Kemudian ada tempat untuk meletakkan barang setengah jadi. Nah, ini ada timbangannya untuk menjaga kualitasnya dan ada alat pengukur pH-nya. Nah, ini adalah untuk gudang barang setengah jadi. Setelah menjadi barang setengah jadi, akan disimpan menunggu untuk dipiling di sini. Ini adalah station atau ruang piling. Ruang piling, ruang pengemasan. Saat ini memang masih dalam persiapan produksi. Ini adalah ruang pengemasannya. Kemudian ini adalah kemasan-kemasannya dalam bentuk kemasan primer maupun kemasan sekunder. Ada botol dan nanti ada plastik-plastik yang mengiringnya. Untuk gudang barang jadi, maka akan diletakkan di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk proses produksinya gitu ya. Kemudian kami melakukan pengolahan data. Anda bisa lihat langkah-langkahnya ya, sesuai dengan metodologi yang tadi kami sampaikan. Nah, ini pengolahan data itu kami petakan dulu, identifikasikan lean and green waste-nya gitu ya. Jadi nama prosesnya apa, kemudian jenis pemborosannya apa, dan diuraikan pemborosannya seperti apa. Dalam mata kuliah lean and green, Anda sudah mempelajari ada 7 atau 8 jenis pemborosan ya, dan di sini Anda bisa lihat kami pun menerapkan gitu ya pemetaan tersebut, dan kami mengidentifikasi ada unnecessary process, and moving ya, atau transportation, kemudian ada excessive inventory, terus kemudian ada energi inefisiensi, kemudian ada lagi energi inefisiensi. Jadi ada dua station gitu ya di saponifikasi. Ternyata ada energi inefisiensi dan di raw material warehouse juga ada energi inefisiensi. Diuraikan pemborosannya. Kemudian setelah itu digambarkan dalam masuk nih ke metode SLP-nya atau systematic layout planning tadi ya. Jadi menggunakan tools ARC dan ARD. ARC itu Activity Relationship Chart dan ARD itu Activity Relationship Diagram. Jadi bentukannya seperti ini ARC-nya. Jadi kelihatan gitu ya hubungan-hubungan antara stationnya. Jadi kan tadi ada station raw material warehouse sampai ada warehouse barang bahan baku dan ada barang jadi gitu ya. Ini Anda bisa lihat kalau merah artinya mutlak gitu ya. Mutlak harus berdekatan, kemudian kuning itu sangat penting, hijau itu penting, biru itu biasa, putih itu nggak penting, dan hitam itu dilarang.
Kemudian setelah ARC dibuat ARD-nya gitu ya. ARD ini ARC itu harus dibuat lebih dulu karena memang menjadi dasar dalam pembuatan ARD gitu ya. Kode-kodenya itu tadi yang mutlak sangat penting sampai yang dilarang itu digambarkan. Nah, ini kemudian kami rancang gitu ya, seperti apa layoutnya, kemudian untuk dianalisa dan di ditata ulang gitu ya apabila memang ada yang kurang kurang tepat gitu. Nah, di sini kami melihat nih hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Usulan perbaikannya itu dipetakan lagi. Jadi ini kami mengusulkan ada 4 perbaikan. Pertama di stasiun saponifikasi dan raw material warehouse. Jadi setelah kami petakan prosesnya, itu ternyata ada gerakan yang nggak perlu gitu ya pada saat menimbang bahan. Jadi ada proses bolak-balik lah. Kemudian ternyata gudang itu terpisah antara gudang raw material dan aditif warehouse gitu. Sehingga eh, berdasarkan diskusi itu apakah bisa gitu disatukan? Ternyata memang bisa. Nah, ini berpotensi untuk menghasilkan perbaikan gitu ya. Di proses saponifikasi juga gitu, terlihat ada excessive inventory karena tadi drumnya besar-besar ya. Anda lihat tadi drumnya besar-besar. Nah, ini bisa nih mengganti ukuran drumnya dari yang biasanya itu sekitar 150 kilo sampai 200 kilo bisa diganti dengan yang ukuran sedang gitu ya, 100 kilo. Kemudian ada proses saponification dan mixing juga ada energi inefisiensi. Jadi ternyata sebelumnya tuh mesinnya tuh kalau udah jam kerja ya jalan terus. Mau dia ada produksi maupun nggak ada produksi itu jalan. Jadi dimatikan hanya pada saat pulang kerja gitu ya. Nah, ini kami memperbarui standar kerja dan perintah kerjanya sehingga bisa mematikan mesin dan peralatan segera setelah digunakan. Dan di raw material warehouse juga seperti itu, ada energi inefisiensi. Jadi dengan menyatukan gudangnya itu kami bisa mengurangi gitu ya 1 unit AC gitu. Nah, ini ada estimasi perbaikannya. Ya, ini adalah layout perbaikannya yang kami gambarkan dan ini adalah perbandingannya gitu ya sebelum dan sesudah perbaikan. Berapa yang bisa dihemat baik dari sisi uang maupun dari sisi efisiensi dan dari sisi persediaan serta dari sisi konsumsi listrik juga lebih hemat sehingga dampak lingkungan yang dihasilkan akan lebih kecil gitu ya. Jadi lebih lebih bagus dari sisi lean atau green indikator-indikatornya. Kurang lebih seperti itu dan saat ini penelitian ini memang sedang dalam proses untuk penerbitan. Saya harap dengan diseminasi ini Anda bisa lebih memahami implementasi dari konsep lean dan green di dalam dunia industri. Demikian saya tutup diseminasi saya. Selamat pagi.